Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Umi Huiria. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi pokok menebar asa di kancah dunia dan submateri pokok Go Internasional dan menjalin persahabatan antar bangsa. Langsung saja tentang Go Internasional. Tentunya semua sudah pernah mendengar tentang istilah Go Internasional. Dan tentunya sudah tidak asing ya dengan istilah Go Internasional, menjadi sosok yang internasional. Nah, tentunya Go Internasional ini tidak lepas kaitannya dengan era globalisasi, di mana era globalisasi adalah suatu kondisi di mana tiap-tiap bangsa selalu bersentuhan dengan masyarakat internasional. Artinya, globalisasi ini adalah di mana kehidupan suatu bangsa itu selalu berdampingan dengan masyarakat internasional atau selalu bersentuhan dengan masyarakat internasional. Nah, tentunya dengan adanya era globalisasi ini dapat memberikan dampak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu apa sih dampak globalisasi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Nah, di sini kita akan bahas sedikit tentang dampak globalisasi. Yang pertama yaitu serba-serbi globalisasi. Untuk poin pertama yaitu berpengaruh terhadap pilihan kerja yang semakin bervariasi dan sangat spesifik dalam masyarakat. Ya, tentunya dengan adanya arus globalisasi, sekarang pekerjaan itu lebih bervariasi dan masyarakat juga sangat spesifik dalam menentukan pekerjaan yang akan dia lakukan. Yang selanjutnya yaitu masuknya produk-produk negara lain ke pasar. Ya, tentunya dengan adanya arus globalisasi itu semakin mempermudah produk-produk dari luar negeri untuk masuk ke pasar-pasar dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu terjadinya pasar global akibat pertukaran barang dan modal. Ya, tentunya dengan adanya pertukaran barang dan modal yang dilakukan oleh negara kita dengan negara-negara luar akan menyebabkan terjadinya pasar global, pasar dunia. Yang selanjutnya yaitu mudahnya akses kepada barang atau orang kaya yang ternyata beban biaya harus ditanggung oleh negara yang miskin atau orang yang hanya memasok tenaga kerja semata. Yang selanjutnya yaitu munculnya pasar-pasar finansial dunia dan akses baik terhadap keuangan dunia. Nah, tentunya dengan adanya arus globalisasi ini akan menyebabkan kemudahan akses bagi keuangan dunia karena adanya pasar-pasar finansial. Dan yang terakhir yaitu bagi masyarakat konsumtif akan langsung menggunakan apa saja yang datang dari negara lain. Nah, ini yang seringkali terjadi dan seringkali disalahgunakan. Karena masyarakat yang konsumtif itu cenderung menggunakan apa saja yang datang dari negara luar karena keinginannya untuk menjadi go internasional, karena keinginannya untuk tidak mau ketinggalan zaman. Akhirnya mereka itu menggunakan apa saja yang datang dari negara lain tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Nah, pada sisi lain, globalisasi juga mempunyai dampak yang menyenangkan bagi bidang ekonomi. Tentu saja karena dengan adanya globalisasi, masyarakat itu akan memperoleh barang yang diinginkan dengan mudah. Misalnya seperti memesan makanan secara online, memesan pakaian secara online, terus memesan bahan-bahan makanan pokok secara online, dan tentunya itu akan menghemat waktu dan juga tenaga serta biaya. Yang selanjutnya yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi yang memiliki keterampilan, dapat memudahkan proses pembangunan industri, ya tentunya seperti membuka toko-toko online dan lain sebagainya, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, tentunya dengan adanya globalisasi ini dapat apabila digunakan dengan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjadi ekonomi yang lebih maju dan sejahtera. Ada di sini juga ada dampak
globalisasi dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama yaitu meningkatnya individualisme. Nah, di sini dengan adanya globalisasi itu kadang-kadang manusia itu dapat hidup sendiri karena sudah terbantu oleh mesin. Seperti yang kemudian tadi merasa karena dirinya sudah bisa melakukan semuanya sendiri, jadi mereka merasa bisa hidup sendiri. Yang selanjutnya yaitu perubahan pola kerja, terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat. Selain itu juga ditandai oleh mudahnya orang untuk bepergian kemana-mana. Ya, tentunya dengan adanya globalisasi ini, masyarakat yang ingin bepergian kemana-mana diberikan kemudahan seperti memesan taksi online, ojek online, atau tiket-tiket online yang tentunya dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya. Untuk material selanjutnya yaitu menjalin persahabatan antar bangsa. Nah, dinamika hubungan persahabatan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain itu sudah terjalin sejak lama. Setelah Indonesia merdeka, jalinan persahabatan dengan negara-negara lain tetap dijalankan dengan baik. Pengakuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia pertama-tama dilakukan oleh Mesir pada tahun 1947. Pada tahun yang sama, beberapa negara ikut mengakui berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Lebanon, Suriah, Irak, Afghanistan, dan Saudi Arabia. Nah, jadi mengenai persahabatan antar bangsa, Indonesia sendiri sudah menjalin persahabatan dengan negara-negara lain sudah lama dan persahabatan tersebut juga dapat dijalankan dengan baik. Nah, tahun-tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita dihadapkan pada kenyataan sejarah, yaitu munculnya kekuatan besar dunia, satu blok barat Amerika dengan ideologi liberal dan pihak lain blok timur Uni Soviet dengan ideologi komunis. Nah, ini adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh sejarah bahwasanya ketika negara Republik Indonesia berdiri itu langsung dihadapkan oleh dua kekuatan besar dunia, blok barat dari Amerika dengan ideologi liberal dan blok timur dengan negara Uni Soviet dengan ideologi komunis. Sehingga pada tanggal 2 September tahun 1948 pemerintah mengumumkan pendirian politik luar negeri bebas aktif dengan tujuan agar bangsa Indonesia itu tidak hanyut dalam pertentangan negara-negara besar tersebut antara blok barat dan blok timur. Nah, di sini ada sifat-sifat yang harus kita ketahui dari politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Yang pertama yaitu bebas aktif artinya anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi negara Indonesia itu anti-imperialisme dan kolonialisme, artinya tidak berpihak pada blok barat dan tidak berpihak pada blok timur. Dan yang kedua yaitu mengabdi pada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Jadi bahasa Indonesia itu fokus pada kepentingan nasional dan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Nah, di sini ada tugas utama Kementerian Luar Negeri melalui diplomasinya pada tahun 1945 sampai 1950. Ini adalah tugas utama. Yang pertama yaitu mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional serta melakukan perundingan dan membuat persetujuan seperti perlu perundingan Linggarjati dan perundingan lainnya. Jadi di sini ada dua tugas utama Kementerian Luar Negeri melalui diplomasi pada tahun 1945 sampai 1950, yaitu mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat nasional serta melakukan perundingan dan membuat persetujuan. Ingat ya, ada dua tugas utamanya pada tahun 1945 dan 1950. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tugas diplomasi Kementerian Luar Negeri yang menonjol pada tahun 1966 sampai 1998. Di sini ada banyak tugasnya, ada 7. Yang pertama yaitu pengakuan Irian Barat,
Yang kedua, pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan dan perjuangan hukum laut atau UNCLOS, United Nation Convention of Law on Law of the Sea. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, serta mencari pengakuan internasional terhadap Timor Timur. Lalu ketua gerakan non-blok untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwasanya tidak berpihak pada blok barat dan blok timur. Yang selanjutnya yaitu ketua APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, dan G15. Serta yang terakhir yaitu peningkatan kerjasama pembangunan. Nah, sedangkan mulai tahun 1998 sampai sekarang, tugas Kementerian Luar Negeri itu berubah lagi. Jadi pada tahun 1998 sampai sekarang, tugas Kementerian Luar Negeri itu diarahkan untuk memagari potensi disintegrasi bangsa, lalu mengupayakan untuk membantu pemulihan ekonomi, lalu mengupayakan peningkatan citra Indonesia, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia. Nah, jadi itu adalah sedikit materi tentang go internasional dan menjalin persahabatan antar bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.